Di pagi itu, Maria Magdalena dan beberapa perempuan bergegas menuju kubur hendak menjenguk dan merempah-rempahi jenazah Yesus. Namun, ketika berhenti di depan kubur, mereka tertegun, sedih, bercampur bingung. Kemudian ia berlari meninggalkan kubur itu dan mengabarkan peristiwa itu kepada murid lain bahwa kubur Yesus telah kosong. Simon Petrus dan murid yang lain cepat-cepat ke kubur Yesus. Mereka melihat kubur kosong. Di tengah kegamangan dan kesedihan, mereka semua dituntut untuk percaya kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Namun, tatkala murid-murid pergi, Maria masih termangu di depan kubur sambil menangis. Ia menguatkan hati dan berusaha menjenguk kubur itu. Ia belum memahami apa makna peristiwa itu. Sejarah membuktikan bahwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata yang tidak terbantahkan. Ketika akhirnya Maria berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Ia mengalami perubahan hidup. Yesus benar-benar bangkit. Mari bersama kita pujikan dari Kidung Jemaat 2 bait yang pertama, Suci, Suci, Suci. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun, tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2. Kita nyanyikan bait yang kedua, Suci, Suci, Suci. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit,
Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Kepada saudara juga. Saudara-saudara, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kristus bangkit, soraklah. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Saudara yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun, oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Hubungan kita yang rusak oleh dosa dipulihkan oleh kematian dan kebangkitannya.
manusia yang dipanggil menyatakan kasih satu dengan yang lainnya. Maka, jikalau kita belum mampu mengasihi Tuhan dan sesama, mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Jemaat diberikan waktu untuk bersaat teduh dan menaikkan doa pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama kita pujikan nyanyian Kidung Baru nomor 87 bait 1 sampai dengan 3. Junjungan yang kupilih. Yesus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Allah, Allah kita adalah Allah kasih. Dan karena kasih-Nya itu Tuhan Allah senantiasa berkenan menerima setiap pertobatan kita, setiap pengakuan kesalahan dosa kita di hadirat-Nya. Dan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Diberi kesempatan saling bersalaman dan berkata, Yesus bangkit dan memberikan pengharapan. Dari mimbar ini, salam saya menyapa panjenengan semua dengan keyakinan kebangkitan Yesus senantiasa membawa pengharapan untuk kita semua. Amin. Kita nyanyikan Hai Bangkit Bagi Yesus. Saudara-saudara, kita akan menerima pelayanan firman. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu dengan segala puji syukur kami, dengan segala sukacita kehidupan kami, namun juga dengan segala kerendahan hati kami, ya Bapa. Karena kami boleh menyaksikan betapa kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Sehingga Engkau pun berkenan untuk mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini, di hari Minggu ini kami bersama-sama memperingati kebangkitannya melalui ibadah Paskah kami. Kami bersyukur karena Engkau berkenan pula menghimpunkan kami di tempat ini, di dalam kami menyelenggarakan ibadah Paskah kami pada saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, di dalam kami melakukan ibadah kami, namun juga terkhusus di dalam kami akan menerima firman-Mu bagi kehidupan kami. Kiranya akal budi dan hati kami senantiasa dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu
boleh menjadi satu pemahaman, satu pengetahuan, namun juga satu andalan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami serahkan Bapa kehidupan kami bersama dengan firman-Mu hanya pada pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang akan mempersembahkan pujiannya. Kiranya Tuhan pimpin senantiasa sehingga pujian mereka boleh menjadikan satu kekuatan iman bagi kami semua, agar kami senantiasa memiliki harapan hidup karena Engkau berkenan memberikan karunia pengorbanan Yesus dan kebangkitannya untuk kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Sebelumnya kita akan menerima persembahan pujian dari paduan suara.
Terima kasih persembahan pujian sebab Dia hidup. Kiranya juga menyemangati kita untuk senantiasa hidup bersama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Paskah saat ini, sebagaimana liturgi yang saya terima, bacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 8. Yang demikian pembacaannya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 8. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Selamat Paskah, saudara-saudara. Kalau kita memasuki Minggu Paskah itu biasanya kan Minggu Sukacita ya. Setelah 40 hari kita menghayati minggu-minggu Prapaskah, di mana puncaknya tadi malam dengan mungkin ibadah Sabtu Sunyi atau mungkin dengan laku yang lain. Setiap hari kita mencoba berpuasa selama 40 hari, dan sekarang Paskah. Paskah kebangkitan Kristus. Kalau kematian itu menjadi suatu tanda akhir dari kehidupan, tapi kebangkitan Kristus yang tiada menjadi ada. Yang tiada, yang sebelumnya mungkin bagi yang mengalami saat itu murid-murid Kristus, itu menjadi suatu puncak dari kesedihan, kehilangan yang luar biasa. Nah, ketika kemudian yang tiada sekarang menjadi ada, tentu itu juga akan mendatangkan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda. Paling tidak, ketika dari yang tiada menjadi ada, di sana ada harapan baru. Di sana ada pemahaman baru. Yang kalau kita dengar tadi dari liturgi, di panggilan beribadah tadi, di sana ada harapan baru, ada pemahaman baru, juga ada semangat baru.
Karena yang tiada sudah menjadi ada. Sehingga kalau kita memperingati Paskah, itu sebenarnya kita tidak sekedar atau bukan sekedar merayakan kebangkitan Kristus. Tentu tidak sekedar kita datang beribadah atau mungkin dalam acara-acara Paskah yang lain, bahwa di situ kita merayakan kebangkitan Kristus. Setelah selesai acara ya selesai semuanya. Tentu tidak demikian, tapi lebih daripada itu. Paskah adalah perayaan yang mengingatkan kepada kita semua agar kita senantiasa memiliki seperti tadi ya, harapan baru. Namun lebih dari semuanya itu, harapan baru, pemahaman baru, semangat baru adalah kepercayaan kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah. Karena Allah di dalam memelihara kehidupan kita itu ternyata tidak sekedar sebagaimana Yesus hidup di dunia. Sebagaimana 3 tahun Yesus berkarya menyatakan ini loh kehendak Allah Bapa bagi manusia. Tidak sekedar itu saja. Karena di sana kita juga melihat kuasa Allah yang luar biasa yang ada pada Yesus Kristus itu. Yang melalui pengorbanan, karya dan pengorbanan Yesus Kristus itu sebenarnya lah di sana Allah menghendaki bahwa dunia ini, bahwa manusia ini, marilah membangun hidup dan dunia baru seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Karena sudah sedemikian rupa kondisi dunia yang jauh dari kehendak Allah. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga untuk memperbaiki semuanya itu, kondisi dunia yang sudah begitu jauh dari kehendak Allah, sampai dikorbankanlah putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itulah membangun hidup dan dunia baru. Dan momentumnya adalah kebangkitan Kristus itu. Kalau kita, karena perikop kita ini tadi kan sangat singkat ya, sangat singkat menceritakan tentang kebangkitan Kristus dan tidak ada emosi-emosi yang di sana kecuali mungkin kita melihat bagaimana perempuan Maria Magdalena itu berlari-lari menjumpai Petrus untuk memartakan bahwa kubur itu telah kosong. Dan ketika Petrus sampai di dalamnya juga kita tidak membaca ada reaksi apa yang ada pada diri Kristus. Kecuali murid yang satunya, yang sebenarnya adalah Yohanes, yang kemudian di sana dikatakan bahwa ia melihat dan percaya. Dan percaya. Namun sebenarnya kalau kita mencoba melihat pada kisah para rasul ya, paling tidak kisah para rasul 10 mungkin di sana. Kita melihat bagaimana Petrus yang ketika di dalam makam itu tidak diceritakan reaksinya. Tetapi Petrus pada saat dia kemudian bersaksi tentang Yesus Kristus, terutama di hadapan keluarga Kornelius saat itu benar-benar Petrus menyaksikan di sana bahwa dalam pandangan Petrus yang namanya kebangkitan Kristus itu adalah momen yang paling vital bagi iman dia. Bagi iman dia. Sebab ternyata kebangkitan Yesus itu menjadi titik yang menentukan dalam dia harus mewartakan sukacita itu. Tidak hanya kepada orang-orang di sekitarnya.
tetapi kepada seluruh bangsa. Bahwa ternyata melalui momentum kebangkitan Kristus itu menjadi satu pemahaman baru bagi Petrus ketika ia harus berhadapan dengan orang-orang dari bangsa lain seperti Kornelius. Oleh karena itu saudara-saudara, kebangkitan Kristus mengawali dunia baru yang ditandai dengan apa? Dengan kedamaian dan keselamatan. Kedamaian dan keselamatan. Benar-benar Petrus merasakan bahwa pengorbanan Yesus, kematian Yesus, sampai kebangkitan Yesus, itu adalah momentum pengampunan dosa bagi manusia. Pengampunan dosa bagi manusia. Tidak ada yang lain. Artinya, pada saat itu Petrus benar-benar sekalipun di hadapan Kornelius, dia juga mengungkit insiden getirnya kesengsaraan Yesus. Ketika ia harus disesah, ketika ia harus disalib, mati di kayu salib. Namun itu semua menjadi suatu hal yang sangat bermakna luar biasa ketika kemudian Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Oleh karena itu saudara-saudara, mewartakan kebangkitan Kristus, memulihkan hubungan dan persatuan, itu yang menjadi tema Minggu Paskah dari Sinode pada saat ini. Itu benar-benar harus menjadi satu pegangan di dalam kita semua yang mengamini dan mengimani kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita, yaitu bahwa di sana kita semua dikaruniai pengharapan. Artinya hidup kita tidak akan pernah menjadi hidup yang sia-sia. Hidup kita tidak akan pernah menjadi hidup yang bermuara pada putus asa. Karena ada harapan. Semuanya itu telah diubah oleh Tuhan. Peristiwa kematian menjadi peristiwa kebangkitan. Menjadi peristiwa yang penuh pengharapan. Sekalipun pengharapan itu bukan hal yang mudah dimengerti. Sekali lagi kalau kita masuk ke perikop kita, perempuan yang bernama Maria Magdalena pun tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada saat itu. Dia hanya melihat kenyataan bahwa kubur itu telah kosong. Jenazah Yesus sudah tidak ada lagi. Sehingga dia harus melaporkan hal itu kepada teman-temannya, kepada para sahabat Yesus. Dikatakan juga dalam perikop itu, sekali lagi Petrus juga tidak bersikap apa-apa. Artinya apa? Kebangkitan itu sekalipun itu menjadi suatu momen yang penuh pengharapan, tetapi bukan hal yang mudah dimengerti. Apalagi kalau kemudian yang dipakai adalah akal budi manusia. Sama yang terjadi di sekitar kita yang mereka tidak akan pernah percaya bahwa ada manusia bisa bangkit dari kematiannya. Dan tidak akan pernah bisa percaya bahwa Tuhan kok mati. Bukan hanya tidak pernah bisa percaya, tetapi juga mungkin mengolok-olok dan lain sebagainya. Sulit untuk mengerti tentang kebangkitan Yesus. Bahkan murid-murid yang paling dekat dengan Yesus pun
sulit untuk mengerti hal itu. Hanya dikatakan bahwa murid yang dikasihi Yesus itu yang menyadari, dia memahami dan percaya. Artinya dia menyadari bahwa Yesus telah bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu ternyata efeknya bagi para murid itu memang berbeda-beda. Berbeda-beda. Namun satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa kebangkitan Kristus itu perlu untuk senantiasa kita hidupkan secara berkesinambungan terus-menerus dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kebangkitan Kristus itu biarlah menjadi satu prototipe kebangkitan bagi hidup kita semua. Mungkin kita tidak perlu begitu jauh menghubungkan kematian kita nanti dan juga kebangkitan kita nanti sebagaimana kebangkitan Yesus. Tidak perlu menjauh. Tidak perlu menghubungkan sejauh itu. Karena apa? Sebenarnya kematian-kematian kecil itu terjadi di dalam hidup kita. Kemarin ketika pandemi COVID itu melanda kita, setiap orang merasa sudah sangat dekat dengan kematiannya. Saya yang pendeta pun demikian ketika anak saya di rumah terpapar saat itu. Karena saya merasa sudah, kalau tua ya belum ya, cuman umurnya itu sudah banyak gitu. Dan saat itu kan selalu diberitakan bahwa orang tua ini yang paling mudah terpapar. Tapi puji Tuhan, syukur alhamdulillah pada saat itu pemeriksaan baik negatif. Tapi itulah, entah itu yang namanya pandemi, entah itu yang namanya kegagalan dalam usaha, atau yang disebut kebangkrutan, entah itu yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, hubungan antar keluarga yang tidak makin harmonis dan lain sebagainya, ataupun peristiwa-peristiwa yang lain yang boleh kita sebut sebagai kematian-kematian kecil dalam kehidupan kita. Baiklah, itu semua sebenarnya kalau kita memang senantiasa menghidupkan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, kita pakai kebangkitan Kristus itu sebagai prototipe untuk kebangkitan kita dalam kehidupan kita. Maka apapun yang kita alami, kondisi berat bagaimanapun yang kita terima, kalau kita merasa bahwa sebagaimana Kristus mati dan di situ disebutkan Allah membangkitkan dia, maka kalau kita mau juga senantiasa menerima Allah yang sudah membangkitkan dia itu sebagai Allah kita, percayalah, Tuhan Allah juga akan membangkitkan kita. Tuhan Allah akan senantiasa membangkitkan kita dari segala macam kematian-kematian kecil dalam kehidupan kita. Entah itu bisa berwujud kehilangan orang yang tercinta, bisa berwujud frustrasi, depresi, stres, dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita akan merasakan betapa kebangkitan Kristus itu bermakna dalam kehidupan kita. Lalu apa maksudnya mewartakan kebangkitan Kristus, memulihkan hubungan dan persatuan? Hubungan yang bagaimana? Tentu kalau kita mencoba memahami bahwa karena dosa manusia, hubungan antara Tuhan Allah dengan manusia menjadi rusak. Digambarkan, disimbolkan dengan ketika manusia diusir dari Taman Eden, menjadi rusak. Nah, disinilah
kita harus juga melalui semangat dan harapan dan pemahaman yang baru karena kebangkitan Kristus. Kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Loh, memulihkan hubungan dengan Tuhan Allah itu bagaimana? Saya nyatanya juga tiap minggu ke gereja. Saya juga bersedia dipanggil untuk menjadi majelis, untuk menjadi pemandu nyanyian atau pemusik, untuk menjadi warga gereja yang rajin dan lain sebagainya. Semuanya itu kan menunjukkan bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Benar. Tetapi sebagaimana pengajaran Yesus, sebagaimana yang tertulis dalam surat Yohanes, kalau kamu mengaku mengasihi Tuhan Allah, tetapi tidak mengasihi saudaramu yang nampak, ora ana apa-apane kuwi. Ora ana gunane blas. Makanya kalau kita mau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan Allah, mau tidak mau, ya pulihkan hubungan kita dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita. Duh, apa hubungan kita tidak baik dengan saudara-saudara kita, atau hubunganku tidak baik dengan saudara-saudara kita? Setiap orang pasti mengalami itu. Entah itu saudaranya, entah itu teman kantornya, entah itu teman dolan atau teman pergaulannya. Selalu ada yang menjadikan entah itu hati kita sakit, terluka hati kita, atau kita menjadi tidak suka dan lain sebagainya. Dan kalau itu selalu kita simpan dalam hati kita, ya berarti kita belum bisa memulihkan hubungan dengan Tuhan Allah. Karena apa? Karena pengampunan Tuhan itu komprehensif, menyeluruh dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Maka marilah melalui kebangkitan Kristus ini berdamailah dengan masa lalu. Berdamailah dengan masa lalu artinya jadilah orang sebagaimana Tuhan miliki. Manusia diciptakan oleh Tuhan Allah serupa dengan gambar Allah. Maka sifat Allah yang kaya dengan pengampunan itu baiklah juga menjadi sifat hidup kita. Kaya dengan pengampunan sehingga segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, marilah kita sendiri berusaha untuk selalu berdamai dengan apa yang sudah terjadi dan kita berjalan melalui harapan, pemahaman, semangat yang baru karena kebangkitan Kristus. Oleh karenanya saudara-saudara, mewartakan kebangkitan Kristus, memulihkan hubungan dan persatuan, itu semua bisa terjadi kalau momentum kebangkitan Kristus sebagaimana yang diyakini oleh Petrus itu juga menjadi titik tolak kehidupan kita. Di dalam kita menjalani hidup ini, kondisi apapun yang kita terima, di sana senantiasa ada harapan. Bahasa mudahnya berpikir positiflah. Karena dengan berpikir positif, karena dengan dekat pada Tuhan, maka tidak aneh kalau melalui Rasul Paulus Tuhan juga berfirman, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saoso syukur ing sabarang kang tinemu. Yang dengan demikian kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Karena kita mau berdamai dengan masa lalu kita. Kita mau berdamai dengan kondisi-kondisi, dengan orang-orang yang di masa lalu kita itu mungkin di sana ada friksi-friksi yang terjadi. Tapi berdamailah. Karena dengan demikian
kita sudah ikut mewartakan kebangkitan Kristus melalui pemulihan hubungan kita dengan Tuhan Allah, melalui persatuan kita dengan sesama manusia untuk menuju kehidupan kekal. Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat Paskah. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama menjawab firman Tuhan ini dengan pengakuan iman rasuli. Kita akan menyanyikan kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3. Aku percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersekutukan hati dan iman kita di dalam doa. Sungguh kami senantiasa bersukacita karena kebangkitan Kristus. Sungguh kami senantiasa mau memperingati Paskah, kebangkitan Kristus ini dengan suatu perayaan. Sungguh karya-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami ya Tuhan, menjadikan kami senantiasa boleh bersukacita, berbangga hati, karena kami Engkau perkenankan untuk beriman kepadamu. Bapa yang Maha Kudus, kami kembali hadir di hadirat-Mu dengan doa kami pada saat ini. Setelah kami menerima pelayanan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali akan makna kebangkitan Kristus bagi kehidupan kami. Kebangkitan yang membawa harapan baru, kebangkitan yang membawa pemahaman baru, kebangkitan yang membawa semangat baru di dalam kami menanggapi, merespon kehendak-Mu, yaitu untuk membangun kehidupan yang baru dan dunia yang baru. Kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami senantiasa dapat mewartakan kebangkitan Kristus ini melalui kehidupan yang penuh dengan kemesraan hubungan, yang penuh dengan sukacita persatuan. Karena kami percaya
bahwa Engkau Allah berkenan untuk senantiasa menyertai kehidupan kami, memberikan sukacita berkat kasih-Mu bagi kehidupan kami semua. Kami serahkan Bapa kehidupan kami semua, agar kami senantiasa menjadikan momentum kebangkitan Kristus sebagai prototipe kebangkitan-kebangkitan di dalam kehidupan kami yang sering mengalami kematian-kematian kecil itu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pada kesempatan ini pula kami ingin menyerahkan jemaat-Mu di GKJ Sabto Mulyo ini di dalam mengemban apa yang menjadi kehendak-Mu, membangun kehidupan baru, membangun dunia yang baru melalui iman pada kebangkitan Kristus. Baik itu melalui majelis gereja, para penatua, pendeta dan diaken, maupun melalui badan-badan pembantu majelis atau komisi-komisi yang ada, melalui kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas gerejawi yang ada di sini, yang dilakukan oleh jemaat-Mu di sini. Biarlah semuanya itu menjadi satu sikap di dalam jemaat-Mu, mau merespon apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam Engkau memperkenankan kami bersekutu berkumpul untuk memperingati Paskah kebangkitan Kristus ini. Kami juga ingin menyerahkan Bapa, saudara-saudara kami yang mungkin di hari Minggu ini tidak dapat beribadah bersama kami. Biarlah masing-masing dalam kondisinya masing-masing, dalam halangan hidupnya masing-masing, boleh senantiasa Engkau menerima jamahan-Mu, jamahan tangan-Mu. Boleh senantiasa mereka menerima uluran tangan kasih-Mu yang penuh dengan kuasa pertolongan itu. Biarlah mereka juga dapat senantiasa percaya bahwa bersama-Mu segala sesuatunya akan mendatangkan sukacita. Kami serahkan setiap mereka Bapa, baik para orang tua kami yang sudah lemah fisiknya maupun mereka yang sudah sakit, yang dalam keadaan sakit. Demikian juga setiap orang yang menerima beban yang berat dalam kehidupannya, dan juga setiap saudara kami yang mungkin di hari Minggu ini karena lain dan satu dan lain hal kepentingan tidak dapat bersekutu dengan kami. Tuhan senantiasa pelihara kehidupan mereka. Terlebih yang di dalam kehidupannya senantiasa memiliki harapan untuk terwujudnya kehendak-Mu dalam kehidupannya. Baik mereka yang masih menantikan pekerjaan, demikian juga yang menantikan pasangan hidup, ataupun keluarga-keluarga yang menantikan momongan sebagai berkat karunia-Mu dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami serahkan Bapa kehidupan saudara-saudara kami tersebut hanya pada pemeliharaan-Mu saja. Kami juga menyerahkan pemerintahan bangsa kami di dalam mengendalikan perjalanan kehidupan bangsa ini. Kiranya Tuhan berkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama para pembantunya, agar mereka dapat senantiasa memberikan yang terbaik sebagai amanah panggilan-Mu untuk kebaikan, untuk kehidupan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya Engkaulah juga yang akan senantiasa memberkati segala usaha-usaha yang dilakukan oleh saudara-saudara kami yang lain melalui lembaga-lembaga, instansi-instansi, entah itu dalam bidang sosial masyarakat ataupun pendidikan ataupun kesehatan,
agar mereka juga senantiasa dapat mewartakan kebangkitan Kristus dengan perjalanan pelayanan mereka yang baik di tengah masyarakat. Demikianlah Bapa, doa ucap syukur dan permohonan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita mau mengaturkan persembahan sebagai wujud syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mengaturkan persembahan terambil dari Injil Matius bab 5, Matius 5 ayatnya yang ke-23 hingga 24. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Di dalam mengaturkan persembahan akan diatur demikian. Nanti bait pertama kita nyanyikan bersama-sama dari NKB 126 bait pertama. Kemudian instrumentalia dari musik, baru kita mengaturkan persembahan yang kantong. Setiap warga memasukkan ke kantong persembahan, langsung tindak ke depan untuk mengaturkan persembahan istimewa Paskah. Setelah selesai semuanya, baru kita memasuki menyanyikan lagu yang bait kedua. Demikian yang kita atur. Oleh karena itu, marilah kita aturkan persembahan ini dengan berdiri. Maaf, berdirinya nanti. Thank you.
tambahan pesan bagi amplop aksi puasa yang panjang itu bisa diaturkan di depan pintu gereja bagi yang belum setelah ibadah. Marilah kita aturkan persembahan-persembahan ini di dalam doa. Saya antarkan. Tuhan Allah sumber berkat, di tengah ibadah istimewa ini, dalam memperingati kebaktian Tuhan Yesus, kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, sebagai wujud syukur atas berkat darimu. Terlebih Engkau telah merengkuh keberdosaan kami, untuk Kau basuh dengan cinta kasih-Mu. Oleh karenanya terimalah aksi puasa kami, semoga Allah berkenan atas persembahan syukur ini, baik persembahan minggu, persembahan istimewa Paskah, persembahan aksi puasa, dan persembahan-persembahan lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Sehingga kami Engkau kuatkan setiap harinya untuk dapat bangkit dan dapat semangat menjadikan hidup kami ini sebagai persembahan yang memuliakan nama-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Jemaat dimohon untuk tetap berdiri. Jemaat, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita saat ini, dan marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Saudara-saudara, kini arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.